guys. Kali ini kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kelompok 6 terdiri dari Abdillah Halimi, Hilwa Laina, Izah Lailatul Rohmah, Windy Widayati, Urfi Mutia Rohmah, dan yang terakhir Ratih Wulan Ramadhani. Kali ini kami akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi mengedepankan konsep bahwa setiap individu memiliki minat, potensi, dan bakat yang berbeda. Untuk itu, peran guru harus mampu mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan perbedaan tersebut dengan strategi yang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi adalah filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk dalam upaya menyampaikan informasi baru untuk semua peserta didik dalam komunitas ruang kelasnya yang beraneka ragam. Hal itu pendapat dari Suwartiningsih pada tahun 2021, Astiti DKK tahun 2021, Laya DKK tahun 2022, dan yang terakhir Pratama tahun 2022. Selanjutnya masih tetap tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain pengertian tersebut, pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan peserta didik. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan belajar peserta didik dapat difasilitasi sesuai minat atau kebutuhan belajar yang dimiliki. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari, sehingga pembelajaran berdiferensiasi secara tidak langsung mendorong kreativitas peserta didik. Selain itu, karena kreativitas akan terus berkembang, maka pembelajaran berdiferensiasi termasuk pendekatan yang sangat direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran sehingga mempermudah ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari pendapat yang sudah kami jelaskan, Tomlinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Difference Instruction in Mixed-Reality Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar peserta didik paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah: yang pertama, kesiapan belajar peserta didik, yang kedua, minat peserta didik, dan yang terakhir, profil belajar peserta didik. Sedangkan menurut Tomlinson dan Eason pada tahun 2003, pengertian pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang SD atau sekolah dasar yaitu pembelajaran secara proaktif dengan melibatkan peserta didik selama proses pembelajarannya, serta memandang kelas-kelas sekolah dasar sebagai kelas yang memadukan berbagai minat, kesiapan, dan bakat belajar peserta didik. Guys, setelah kita mempelajari mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya kami akan membahas mengenai contoh keragaman anak di kelas. Contoh keragaman anak di kelas dapat dilihat dari yang pertama, kesiapan belajar, kedua, gaya belajar, ketiga, bakat dan minat, dan yang terakhir, profil belajar. Yang pertama, adapun mengenai tentang kesiapan belajar, bahwa guru melakukan apersepsi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik untuk menghubungkan pengalaman lama dan pengetahuan baru yang bertujuan untuk memahami hal-hal yang akan diajarkan. Dari sini, guru dapat melihat kesiapan belajar peserta didik, kemudian dipetakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan tugas yang sesuai dengan studi. Yang kedua,
mengenai gaya belajar. Gaya belajar ada 3 tipe yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Setelah kita dapat mengetahui gaya belajar peserta didik, kita dapat menentukan metode terbaik untuk pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, mengenai bakat dan minat. Peserta didik yang berbeda akan menunjukkan bakat dan minat yang berbeda juga. Gagasan untuk membedakan melalui bakat dan minat adalah untuk menghubungkan peserta didik dan pembelajaran untuk menjaga minat peserta didik yang tinggi dalam pembelajaran. Untuk menuangkan bakat dan minat, biasanya sekolah memfasilitasi adanya ekstrakurikuler. Selanjutnya yang keempat, profil belajar. Profil belajar yang dimaksud dari profil belajar sebagai guru harus membedakan profil belajar peserta didik untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara efisien. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan peserta didik. Adapun contoh keragaman anak di kelas, yaitu Anto adalah seorang anak yang pintar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Saat ada perlombaan pidato, Anto selalu menjadi juara. Selain pandai dalam pelajaran bahasa Indonesia, Anto juga pandai dalam berolahraga. Beberapa cabang olahraga ia kuasai dengan baik. Meski pandai dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan olahraga, Anto tidak terlalu pandai dalam pembelajaran matematika, yang menurutnya banyak rumus-rumus yang harus ia kuasai, sehingga Anto tidak terlalu suka pelajaran matematika. Berbeda dengan Sylvie, ia sangat menyukai matematika. Menurutnya, pelajaran matematika adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Sylvie selalu unggul dalam mata pelajaran matematika. Anto menguasai kecerdasan linguistik dan kecerdasan kinestetik, sedangkan Sylvie menguasai kecerdasan logis. Hal itu menunjukkan bahwa ada perbedaan dari setiap karakter peserta didik. Adapun kaitannya contoh keragaman anak dengan teori multi-intelligence atau kecerdasan ganda, contohnya keragaman anak tersebut merujuk pada teori multi-intelligence atau kecerdasan ganda, di mana Anto menguasai kecerdasan ganda yaitu dalam menguasai kecerdasan linguistik dan kecerdasan kinestetik. Sedangkan Sylvie hanya menguasai kecerdasan logis, yang artinya tidak menguasai kecerdasan ganda. Adapun pendekatan diferensiasi dalam pembelajaran mencakup beberapa strategi, seperti yang pertama, menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Yang kedua, memberikan bahan bacaan dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Ketiga, menerapkan pengajaran yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik untuk membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Keempat, menggunakan teknologi dan alat bantu pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, kelima, memberikan dukungan dan bantuan tambahan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran. Ini beberapa referensi mengenai pembelajaran diferensiasi. Saya tuliskan pada daftar pustaka. Oke guys, tak terasa pemaparan dari kelompok 6 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.